Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. I let it go. I surrender.
Shalom Sobat Youth dimanapun kalian berada. 25 menit ke depan kami Youth Caring Family akan menemani Sobat Youth semua dalam ruang dengar Sobat. Tentunya kita akan membahas topik-topik aktual dan juga hangat saat ini. Sobat Youth yang mendengarkan siaran ini, mungkin hari-hari ini di kehidupan kita ya, di dunia ini kita merasa makin mencekam gitu situasi kondisinya. Seiring dengan penyebaran virus yang kayaknya tuh makin susah untuk dikontrol dan juga virus ini tuh makin ganas gitu. Serta virus ini pun menelan banyak banget korban jiwa, termasuk Kota Bandung pun terus mengalami kenaikan penyebaran virus dan juga korban jiwa. Dan dengan peristiwa COVID-19 ini tuh kita jadi makin sadar ya betapa nggak berdayanya tubuh kita ini. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita nggak pernah tahu ya Sobat Youth apa yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan kita, termasuk virus COVID-19 ini. Siapa sih yang nyangka COVID-19 ini akan sebegitunya berpengaruh dalam kehidupan kita gitu. Nah, dengan ini kami mengajak Sobat Youth dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan siaran malam hari ini untuk kembali mengingat dan juga mengimani bahwasannya perlindungan sejati itu hanya berasal dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya penting banget buat kita orang percaya untuk berserah diri secara total ke dalam tangan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Nah, saat ini ada juga bersama-sama dengan kita di sini teman-teman dari Youth Caring Family. Kita akan bahas nih bersama-sama dengan teman-teman Youth Caring Family yang ada di sini untuk tema kita malam hari ini, yaitu berserah diri dalam tangan Allah yang kuat. Nah, selain dari teman-teman Youth Caring Family yang hadir di sini, teman-teman Youth di sana juga bisa ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada melalui WA kita di 0813 12 60 7717 atau melalui Instagram kita @youth.cf. Sekarang aku mau coba tanya nih ke teman-teman Youth Caring Family yang hadir nih malam hari ini. Ada Echa, ada Keke, ada Nanda, ada Brooklyn, dan juga ada Glenn bersama-sama dengan kita saat ini. Nah, menurut teman-teman, ada nggak sih cara supaya kita manusia yang terbatas ini punya kekuatan yang nggak terbatas? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku sih ya Kadin, kita setiap manusia, semua orang tuh pasti punya keterbatasan. Contohnya dari keterbatasan kekuatan kita, keterbatasan pikiran kita, dan masih banyak banget keterbatasan yang manusia punya. Ya walaupun kekuatan kita tuh bisa bertambah, tapi itu nggak membuat kekuatan kita tuh jadi tak terbatas. Karena hanya kuasa Tuhan yang tak terbatas. Oke, makasih banyak Keke. Kalau menurut Keke tadi ya, kita memang manusia ini serba terbatas dan akan ada banyak hal yang membuat kita ini akan terus merasa kita ini terbatas, kita ini tidak mampu segala macamnya. Tapi kalau misalnya Tuhan itu nggak terbatas. Jadi menurut Keke, cara supaya kita yang nggak terbatas ini punya kekuatan yang nggak terbatas adalah kita juga perlu untuk menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih ke teman-teman semua. Menurut teman-teman, apa sih arti dari berserah diri? Kalau menurut aku, kalau berserah diri itu beda dengan pasrah sih. Kadang orang suka gak bisa membedain antara pasrah dan berserah. Kalau pasrah tuh lebih kayak kitanya udah gak mau ngeluarin effort apa-apa lagi untuk memperjuangkan sesuatu. Sedangkan kalau berserah itu ketika kita sudah berjuang apa yang kita mampu semau kita, sampai kita seolah-olah mentok, sampai akhirnya kita mau nyerahin diri kita, nyerahin semua keinginan kita, dan nyerahin semua cita-cita bahkan ego kita, Kak. Oke, jadi teman-teman, berserah diri itu bukan berarti kita
kalah gitu aja ya, bukan berarti kita bendera putih aku menyerah gitu, nggak gitu ya teman-teman. Tapi berserah diri itu juga kita selain kita menyerahkan segala sesuatunya, mulai dari cita-cita kita, ego kita, mungkin kita juga tetap mengeluarkan effort, kita juga tetap mengeluarkan usaha untuk itu. Nah, tadi itu kan arti dari berserah diri menurut teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya berserah diri kepada Allah, menurut teman-teman itu apa sih? Kalau menurut aku sih Kak, berserah diri kepada Tuhan itu, kepada Allah, itu kita tuh setia, terus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, ya segala hal dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dan juga kita taat dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan, Kak. Oke, kalau menurut Anda tadi berserah diri kepada Allah itu selain ya memang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita juga harus taati sama Tuhan. Itu kalau menurut Anda ya tadi. Sekarang tanya lagi nih ke teman-teman, menurut teman-teman tuh kenapa sih kita harus berserah diri? Kalau menurut aku, Kak, kenapa sih kita perlu berserah diri? Seperti yang tadi udah dibahas juga, kan manusia itu kan penuh dengan keterbatasan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan keterbatasan kita, itu kita harus menyerahkan diri. Ke siapa? Kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Itu penting banget. Dan yang kedua, menurut aku kenapa kita harus berserah diri, itu karena dalam kehidupan kita nih ya, khususnya anak-anak muda, kita punya ekspektasi, pasti punya ekspektasi yang besar. Mungkin dalam studi kita, mungkin dalam apapun yang kita mau raih gitu. Aku pengen ini, aku pengen itu. Nah, ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita meninggalkan ekspektasi kita dan biarkan Tuhan yang bekerja. Jadi apapun hasilnya, apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, ketika kita udah bekerja keras, ketika kita udah melakukan dengan sepenuh hati, maka apapun hasilnya itu kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap menerima gitu, Kak. Itu sih Kak menurut aku. Sip. Kalau menurut Eca, kenapa sih kita harus berserah diri? Yaitu pertama tadi seperti yang tadi udah disampaikan ya, kita ini manusia tuh serba terbatas, Sobat Yud, betul. Dan juga tadi menurut Eca, kenapa kita harus berserah diri supaya kita tuh nggak dikalahkan dengan ekspektasi-ekspektasi yang ada, karena kita khususnya kita sebagai anak muda gitu ya, pasti punya ekspektasi-ekspektasi. Ketika kita nggak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kalau misalnya kita diperhadapkan dengan situasi kondisi ataupun sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi kita, mungkin akan susah buat kita untuk bersyukur gitu. Tapi kalau misalnya tadi kata Eca, kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kita punya kepada Tuhan, maka kita nggak akan berekspektasi apa-apa lagi, karena kita akan terus bersyukur dan kita nggak akan dikalahkan oleh ekspektasi yang ada itu. Jadi itu penting banget ya teman-teman buat terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oke, yang terakhir teman-teman aku mau tanya nih, teman-teman Youth di sini tuh udah mengandalkan Tuhan belum sih dalam kehidupan teman-teman? Kalau dari aku sih sudah ya. Salah satu contohnya itu pas lagi ada masalah. Jadi kalau lagi ada masalah tuh mengandalkan Tuhan biar masalahnya bisa selesai dengan baik. Atau dalam hal bersekolah pas lagi ulangan biasanya mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Oke, tadi Brooklyn bilang, udah Kak, aku udah berserah diri sama Tuhan. Contoh konkretnya tuh misalnya dalam sekolah, kalau misalnya ujian atau apa, nggak lagi mengandalkan diri sendiri, nggak lagi cuma aku bisa, aku mampu kok, tapi menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, mau mengandalkan Tuhan gitu dalam kehidupan kita, tadi disampaikan oleh Brooklyn. Nah, aku juga mau ngingetin lagi nih buat Sobat Youth yang dengerin siaran hari ini, bisa juga ikut jawab
pertanyaan-pertanyaan tadi atau berdiskusi bersama di WA kita di 0813 12607717 atau melalui Instagram kita @youth.cf. Nah, Sobat Youth semuanya, ketika kita mau intim dengan Tuhan, itu tuh merupakan bentuk dari berserah diri secara total ke dalam tangan Allah. Salah satunya ya, ketika kita mau intim sama Tuhan, itu salah satu bentuk dari berserah diri secara total ke dalam tangan Allah. Dan seperti yang tadi sudah didiskusikan bersama-sama dengan teman-teman Youth Caring Family, berserah diri kepada Allah itu bukan berarti kita kalah atau menyerah gitu aja. Bukan berarti kita langsung, aku gak mau coba lagi, udah. Bukan gitu, bukan berarti kita menyerah gitu aja. Ketika kita berserah diri kepada Allah, itu artinya kita yakin dan juga kita mengimani bahwasannya kehidupan kita itu sepenuhnya berada di dalam tangan Allah dan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan ada banyak banget nih contoh tentang berserah diri yang diajarkan dalam Alkitab. Kalau misalnya kita mau ambil contoh ya, tokoh yang berserah diri kepada Tuhan, gampangnya kita bisa ambil contoh dari Musa. Sobat Youth pasti tahu nih seberapa besar tanggung jawab Musa untuk membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan yang ada ya. Dan tugas seorang Musa untuk bisa membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian. Belum lagi Musa ini harus diperhadapkan dengan perilaku bangsa Israel yang kalau boleh dikatakan tuh ya bikin geleng-geleng kepala gitu, alias ada-ada aja tingkah lakunya bangsa Israel gitu. Nah, kalau misalnya kita berpikir ya, kalau misalnya Musa nggak beriman dan juga nggak mau berserah diri sama Tuhan, pastinya Musa tuh nggak akan bisa menjalankan tugasnya yang tadi harus membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dan juga membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian gitu. Nah, tapi Musa tuh mau berserah diri sepenuhnya sama Tuhan dan Musa tuh mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Musa tahu Tuhanlah yang mempunyai segalanya gitu. Dan kita sebagai anak-anak muda pun kita harus berserah diri sepenuhnya sama Tuhan. Karena ketika kita mau berserah penuh sama Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat adikodrati yang berasal dari Allah. Ada banyak ya Sobat Youth berkat-berkat yang pastinya Tuhan berikan kepada kita. Tapi di sini aku akan kasih tahu beberapa berkat adikodrati yang berasal dari Allah. Nah, yang dimaksudkan di sini itu adalah yang pertama, kita pasti akan mendapatkan kelepasan dari sakit penyakit yang ada. Yang kedua, kita akan ditudungi, kita akan dilindungi Sobat Youth. Yang ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan dari hal-hal negatif, termasuk dari virus COVID-19 yang saat ini ada gitu di sekitar kita. Yang keempat, setiap langkah dari kita ini, anak-anak Tuhan, setiap langkah Sobat Youth itu pasti akan terjaga. Yang kelima, kita akan diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis ataupun kuasa-kuasa jahat yang ada. Yang keenam, kita akan dibentengi oleh kemuliaan dan kita pun dapat menerima jawaban dari doa-doa yang ada. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu kita akan diberikan umur yang panjang. Sebenarnya masih banyak ya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma tadi aku sebutkan beberapa berkat adikodrati yang berasal dari Allah yang akan kita dapatkan ketika kita mau berserah penuh sama Tuhan. Nah, kita sebagai youth selain berserah diri kepada Tuhan, kita juga harus menjaga diri kita. Menjaga diri kita dalam artian seperti apa sih? Kita harus menjaga kesehatan kita dengan terus hidup sehat. Kita harus menjauhi rokok serta kebiasaan tidur larut. Mungkin karena kita harus main game, harus push rank, mungkin kita harus nonton drama Korea, atau mungkin kita nonton YouTube, atau apapun itulah kita berkegiatan sampai akhirnya jam tidur kita terganggu. Jangan sampai itu semua terus kita lakukan ya Sobat Youth, karena kita harus ingat dan sampai kita merusak tubuh kita sendiri, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu sendiri Sobat Youth. Nah,
akhir kata, aku mau sampaikan, di tengah-tengah kebimbangan dan juga ketakutan kita saat ini akan adanya virus-virus jahat seperti COVID-19 ini, dan juga dengan keberadaan virus-virus ini mempengaruhi keadaan ekonomi kita, mempengaruhi juga keadaan keluarga kita, bahkan mempengaruhi kesehatan kita sekalipun. Sobat Youth, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Sobat Youth harus berserah secara total kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang siap sedia mengulurkan bantuannya kepada kita. Dan tentunya Sobat Youth tetap minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa terus menaati setiap peraturan yang ada dan juga kita bisa terus menjaga kesehatan kita. Pokoknya kita harus taat terhadap protokol kesehatan yang ada ya Sobat Youth. Tetap kita harus berhikmat, selain berserah penuh sama Tuhan pun kita tetap harus berhikmat dalam menjalani segala sesuatunya. Oh ya Sobat Youth, aku juga mau kasih bocoran nih buat Sobat Youth yang lagi ngedengerin siaran kita malam hari ini. Apabila Tuhan berkenan Sobat Youth, kita dari Caring Family pada bulan Agustus nanti akan mengadakan kegiatan malam puji-pujian. Jadi mohon doa juga dari Sobat Youth yang mendengarkan siaran kita malam hari ini. Tungguin info selanjutnya, nanti akan ada update-update terus dari kita melalui siaran ini ataupun melalui Instagram kita. Oke Sobat Youth, selamat menjalani hidup dalam penyerahan diri kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Dan terima kasih untuk Sobat Youth yang sudah mendengarkan siaran malam ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi, dan gak lupa aku ingatkan untuk hotline Doa Youth di 0813-12607717. Doa dari Sobat Youth semuanya akan ditanggapi oleh Pendeta James Tuhumuri. Dan juga Sobat Youth bisa berbagi untuk jawaban-jawaban tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada juga bisa melalui Instagram kita @youth.cf. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.